Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sahabat dakwal makaromah, alhamdulillah di malam 17 Ramadan tahun ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk silaturahim melalui media sosial. Al-Fakir bersyukur bisa kembali bermuwajahah, kembali bersilaturahim. Insya Allah kita saling tegur sapa satu sama lain dalam rangka untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, insya Allah. Media ini diselenggarakan dalam rangka untuk silaturahim sekaligus untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa Al-Quran adalah bukan hanya sekedar kitab suci dalam arti sering kita artikan Al-Quran di negeri ini. Tiap tahun kita rayakan Nuzulul Quran, terkadang hanya sebatas seremonial. Al-Quran sering kita selenggarakan hanya sebagai musabaqah tilawatil Quran, atau musabaqah hifdzul Quran, atau musabaqah syarkil Quran. Bahkan terkadang nasib Al-Quran hanya dijadikan alat untuk sebagai alat pelantikan, alat perjanjian, pelantikan, peresmian pejabat-pejabat negara ketika dilantik. Tetapi Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman umat Islam, terkadang Al-Quran dilupakan, ditinggalkan. Padahal Al-Quran adalah bagian hidup bagi umat Islam yang tidak bisa dipisahkan, karena Al-Quran diturunkan adalah sebagai wahyu, sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Lalu dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan ada satu pertanyaan besar. Mengapa kejahatan, kemaksiatan terus terjadi, bahkan semakin besar, semakin masif? Ini adalah jawabannya kembali kepada mengapa Al-Quran tidak dijadikan sebagai sumber pedoman hidup. Jika Al-Quran ini dijadikan pedoman hidup, maka kejahatan dan kemaksiatan insya Allah dengan sendirinya
akan hilang, minimal dikurangi. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lihat kenyataan di mana sebetulnya Al-Quran dalam hidup berbangsa dan bernegara kita, dalam konstitusi kita, dalam perundang-undangan kita. Sudahkah Al-Quran masuk dalam relung-relung pasal-pasal yang termaktub di dalam perundangan kita? Ini adalah pertanyaan sekaligus jawaban bagi mereka yang ingin pertanyakan kenapa kemaksiatan dan kejahatan di negeri ini relatif lebih besar, lebih banyak dibandingkan negara-negara yang menganut sistem penegakan syariat Islam, seperti contoh Saudi Arabia. Meskipun ada beberapa pihak yang memandang sinis terhadap pemerintah Saudi Arabia, tetapi relatif lebih aman dan lebih sejahtera di sana. Kalau jawabannya adalah karena penduduknya lebih sedikit dan kekayaan alam sumber migasnya lebih besar, sebetulnya bangsa Indonesia dengan berpenduduk yang besar dan kekayaan alam yang melimpah lebih subur dibandingkan Saudi Arabia. Oleh karena itu, mari kita lihat secara objektif untuk jangka panjang agar negeri dan bangsa ini lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera. Dalam rangka memperingati nuzul Quran, mari kita bumikan Al-Quran dalam arti tidak hanya jadikan Al-Quran sebagai seremonial belaka. Para pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah, mayoritas penduduk negeri kita adalah Muslim. Tetapi ironis dan paradok terjadi di mana-mana. Salah satu contohnya adalah kejahatan miras saja. Salah satu contoh. Ternyata konsumsi mayoritas miras adalah umat Islam. Bahkan masuk ke desa-desa di kampung-kampung anak muda. Sangat memprihatinkan. Seharusnya mereka meninggalkan miras karena mereka sadar bahwa itu adalah haram, diharamkan di dalam Islam. Mengapa miras merebak begitu masif di desa-desa, di kampung-kampung? Karena memang bisnis miras ini adalah bisnis yang menjanjikan bagi oknum-oknum bermain, sehingga masyarakat ketakutan, takut untuk menegur, mengingatkan, karena di belakang mereka adalah ada oknum-oknum yang bermain. Oleh karena itu sangat ironis, bahkan kita pernah mendengar salah satu pejabat tinggi negeri kita dipecat gara-gara membuat regulasi distribusi miras, bahwa retail tidak boleh menjual miras, hanya tempat-tempat tertentu. Tak lama kemudian pejabat tinggi tersebut diberhentikan. Luar biasa, luar biasa. Kejahatan miras ini luar biasa. Bukan saja berakibat kepada pelaku anak muda ini melakukan kejahatan, tetapi secara struktural pun pihak-pihak tertentu bermain. Tak tanggung-tanggung ya, pejabat setingkat menteri pun diberhentikan hanya gara-gara mengeluarkan kebijakan keputusan menteri tentang distribusi miras yang melarang retail atau toko-toko retail itu melarang. Tak lama dia diberhentikan. Akhirnya masyarakat kecil dengan mudah mendapatkan miras, dan tanpa pengawasan yang ketat, anak-anak muda di bawah umur pun bisa membeli miras dengan mudah. Ini nasib kita ya, akibat pemangku kekuasaan dan regulasi yang belum sesuai dengan harapan. Padahal ketika dilantik, mereka berpegang Al-Quran, bersumpah atas nama Allah,
lagi-lagi Al-Quran hanya dijadikan sebagai seremonial. Ini sangat prihatin. Oleh karena itu Al-Fakir dalam kesempatan yang singkat ini ingin menyampaikan di hari Nuzulul Quran ini, berharap agar Al-Quran tidak hanya sekedar sebagai acara seremonial diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran, tetapi hendaknya Al-Quran kita bumikan bahwa Al-Quran itu betul-betul harus menjadi nafas kita umat Islam, harus menjadi derap langkah nafas kehidupan sehari-hari umat Islam. Tidak hanya sekedar sebagai bacaan harian, sebagai hafalan rutinitas, tapi hendaknya Al-Quran harus menjadi pedoman hidup sehari-hari, baik di lingkup keluarga, masyarakat, apalagi dalam regulasi yang lebih tinggi, dalam konstitusi dan perundang-undangan, hendaknya masuk ke dalam relung-relung kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi melalui prosedur konstitusional perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah, beberapa perundang-undangan perda sudah masuk nafas Al-Quran, seperti Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74, kemudian Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Keuangan Haji, Undang-Undang Pengelolaan Wakaf, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang tentang Pesantren. Alhamdulillah, Al-Quran sedikit demi sedikit melalui perundang-undangan, melalui DPR, legislatif, Al-Quran masuk, meskipun dengan bahasa lokal, bahasa nasional, tetapi substansi Al-Quran sudah mulai diberlakukan. Mudah-mudahan hari demi hari dengan penuh kesadaran yang lebih tinggi semangat Ramadan ini, rakyat khususnya para pejabat mulai ada kesadaran pentingnya Al-Quran untuk menjawab pertanyaan besar di atas tadi, bahwa kejahatan di negeri ini bukan hari semakin sedikit, tetapi semakin masif, semakin besar, semakin meluas. Ini adalah yang merugikan adalah rakyat. Bahkan pemerintah pun kewalahan menghadapi kejahatan demi kejahatan. Oleh karena itu, Al-Fakir ingin mengajak kepada pemirsa sahabat Daku Al-Mukarramah, mari kita tingkatkan, jadikan Al-Quran jadi sebagai bacaan sehari-hari. Karena memang Al-Quran insya Allah, sebagaimana janji Allah dan janji Rasulullah bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat. Kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat itu adalah penolong nanti kelak di akhirat, di hari kiamat. Bagaimana Al-Quran bisa menolong kita di dunia? Insya Allah Al-Quran pun menjadi obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran diturunkan bisa menjadi penawar atau obat, bahkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di musim pandemi COVID-19 ini banyak sekali pasien-pasien yang sembuh adalah karena mereka dengan sebab banyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran timbul ketenangan jiwa, karena memang orang kalau sedang sakit, kalau tidak kuat mental, stres, obatnya adalah untuk menenangkan jiwa, kepasrahan adalah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua,
mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai tibyan, sebagai penjelas. Dan memang Al-Quran detail dan jelas untuk membedakan bainal haq wal batil, mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran membimbing mana yang hak dan yang batil. Maka nama lain Al-Quran itu selain Al-Quran adalah Al-Furqan, karena memang sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, mari Al-Fakir mengingatkan diri, terutama pada pribadi, agar umat Islam mulai sadar, bangkit, bersatu untuk tujuan yang lebih besar. Mari kita pilih pemimpin-pemimpin kita yang soleh. Mari kita pilih ormas Islam yang pro-Islam. Sebab tidak sedikit partai berlambangkan Islam, tetapi justru kampanyenya adalah kontra terhadap syariat Islam. Mari kita dukung partai-partai yang pro-Islam. Sebab tidak sedikit partai yang berlambangkan Islam ternyata kampanyenya adalah menentang syariat Islam. Nauzubillah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir mengajak, mari kita ikuti ulama-ulama yang pro-Islam. Sebab tidak sedikit tokoh-tokoh yang menyandang dirinya sebagai tokoh ormas, terkadang kampanyenya adalah destruktif, menjauhkan umat dengan Islam. Ditakut-takuti dengan istilah yang membuat umat Islam itu lemah, tidak percaya diri dengan syariat Islam. Seolah-olah syariat Islam itu dikonotasikan sebagai terorisme, radikalisme, intoleran, anti-humanisme. Naudzubillah, kampanye-kampanye seperti ini sangat destruktif. Warisan-warisan Kemal Atatürk ini harus kita hindari dan jauhi. Ikuti ulama-ulama yang hanif, yang sederhana, yang tawadhu, yang dibenci oleh orang-orang kafir dan munafik, adalah ulama-ulama yang harus kita ikuti. Karena orang munafik dan orang kafir benci dengan syariat Islam. Oleh karena itu, mari kita pandai-pandai, sebab di zaman era modern seperti sekarang, terkadang yang benar dianggap salah, yang salah dibungkus dengan casing yang seolah-olah benar. Jadi Al-Fakir, mari kita mengajak bersama-sama untuk mengikuti ulama-ulama yang hanif, yang lurus, yang menegakkan kalimatullah. Karena memang konstitusi kita pun sebetulnya memberi peluang. Sistem demokrasi kita menganut sistem suara terbanyak. Oleh karena itu, mari kita jadikan ideologi kita, konstitusi kita jadikan sebagai sistem yang punya nilai, bukan tanpa nilai. Sebab konstitusi itu seperti gelas kosong yang siapapun bisa mengisi nilai-nilai itu. Di era Orde Lama diisi oleh PKI, maka yang berkuasa adalah PKI. Pada masa tertentu bisa diisi oleh kapitalis, maka yang berlaku adalah hukum kapitalis. Maka ketika umat Islam penuh dengan kesadaran dan pejabatnya adalah pro-Islam, insya Allah
itu adalah dilindungi oleh konstitusi kita pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini adalah sebagai landasan kita, karena memang ideologi konstitusi adalah kesepakatan. Yang penting tidak mengganggu, tidak merusak tatanan yang sudah ada. Maka Al-Fakir mengingatkan bahwa mari kita jadikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, bukan hanya sekedar seremonial belaka. Lalu Al-Fakir juga mengajak perbanyak lembaga kajian-kajian hukum Islam, seminar, lokakarya, dan mendorong kepada majelis ulama agar banyak mengeluarkan fatwa yang menguntungkan umat Islam. Misalnya kekayaan alam yang konon dikuasai oleh asing, hendaknya majelis ulama bersuara agar menjadi rekomendasi bagi legislatif masyarakat bahwa kekayaan alam harus betul-betul dikuasai oleh negara, sehingga negara mendapatkan kontribusi yang besar, pendapatan negara yang besar, yang akhirnya adalah untuk kepentingan rakyat sendiri. Tidak seperti kondisi saat ini, defisit APBN luar biasa, sehingga rakyat ketika mengalami musibah seperti sekarang, kasihan rakyat tidak punya anggaran untuk membantu, hanya sedikit, tak seperti yang diharapkan. Tapi jika suatu negara itu betul-betul kekayaan negaranya adalah dikelola sendiri oleh negara sendiri, oleh anak bangsa sendiri, insya Allah pendapatan negara akan besar dan rakyat pun menjadi makmur. Oleh karena itu mendorong kepada tokoh-tokoh, ulama, cendekiawan agar terus bersuara, mengingatkan kepada pemangku kekuasaan agar kekayaan negara ini jangan jatuh kepada pihak asing. Itu harapan yang kedua. Harapan yang ketiga adalah umat Islam masuk ke lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Umat Islam masuk menjadi anggota kepolisian, menjadi lawyer, pengacara. Jangan sampai jabatan-jabatan strategis seperti ini diisi oleh orang lain, sehingga pada tataran pelaksana implementasi hukum dan perundang-undangan akhirnya selain kualitasnya jauh dari nilai-nilai Islam, ditambah lagi pelaksananya yang kontra dengan Islam. Nauzubillah. Maka ketidakadilan yang akhirnya muncul, jika ini dibiarkan maka kerusakan timbul terjadi di mana-mana, karena regulasi dan pelaksananya relatif kurang adil. Oleh karena itu kami Al-Fakir mengajak kepada semua pihak untuk pentingnya umat Islam menduduki jabatan-jabatan tertentu yang strategis itu, agar umat Islam bisa mengatur umatnya sendiri, rakyatnya sendiri. Jangan sampai kita mayoritas dipimpin, diatur oleh minoritas. Akhirnya kondisi seperti itu tidak menguntungkan untuk jangka panjang yang lebih lama, yang lebih jauh lagi. Kemudian Al-Fakir juga mengingatkan pada kita semua agar kita umat Islam, lembaga-lembaga, NGO, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, seluruh Indonesia hendaknya mulai mengambil peran penting dalam membina, mendirikan sebuah sekolah pendidikan, syukur-syukur sampai perguruan tinggi, karena sumber daya manusia ini adalah hal yang sangat penting, sehingga kualitas sumber daya manusia muslim ini betul-betul bisa lebih
dihandalkan, lebih diharapkan, lebih berperan aktif di masyarakat. Itu harapan kita. Yang terakhir adalah agar kejahatan berkurang, maka hendaknya kita, pemerintah, masyarakat, orang kaya bergerak bersama-sama membantu mereka yang fakir, yang miskin dengan bantuan modal, pelatihan, training, dan sebagainya. Misalnya setiap kita orang kaya mengangkat anak yatim, anak fakir miskin sebagai anak asuh kita biayai, kita sekolahkan. Satu orang kaya mengambil anak satu orang miskin saja, itu berdampaknya luar biasa besar. Jika tidak mampu, serahkan mereka ke pondok pesantren, ke lembaga-lembaga, tinggal dibiayai. Maka gerakan orang tua asuh ini sangat penting dan sangat mendesak, terutama di musim pandemi seperti sekarang ini. Jangan sampai di antara tetangga kita, saudara kita kelaparan, tidak bisa berbuka puasa, tidak bisa makan sahur seperti layaknya kita. Itu adalah makna hakikatnya nuzulul Quran, bahwa nilai-nilai Al-Quran tidak hanya sekedar dirayakan, diperingati setiap 17 Ramadan, tapi hendaknya Al-Quran betul-betul jadikan pedoman hidup sehari-hari kita. Alhamdulillah, para pemirsa Dakwah Al-Mukarramah, saya senang sekali yang menonton hari ini cukup banyak. Saya menyapa Ibu Lia Soleha. Terima kasih Ibu. Pak Ahmad Maulana, jazakallah khair atas partisipasinya. Lalu Pak Misbah, jazakallah Pak Misbah, salam kenal. Jazakallah khair para pemirsa dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Insya Allah kita setiap malam pukul 21 sampai 21.30 kita berjumpa dalam rangka silaturahim, satu sama lain saling kenal mengenal, agar Allah berikan rahmat dan hidayah sehingga kehidupan kita di bawah bimbingan dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya hidup kita berkah, ya, berkah umur, berkah ilmu, berkah harta. Umur kita jadikan sebagai modal untuk ibadah, harta kita jadikan modal untuk beribadah, membantu fakir miskin, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Berkah yang lainnya adalah ilmu yang bermanfaat. Sedikit banyak kita berikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Oleh karena itu, dakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya sekedar tanggung jawab para ulama, para dai, tetapi kita semua, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, para pekerja, buruh, nelayan, petani, pejabat, semua hendaknya derap langkahnya adalah untuk berdakwah, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak di yaumil akhir kita bisa menjawab pertanyaan, untuk apa amal kita, untuk apa harta kita, lalu untuk apa hidup, kesempatan waktu kita. Semuanya adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair atas perhatiannya para pemirsa sahabat Dakwah Al-Mukarramah. Insya Allah kita berjumpa lagi besok. Acara ini didukung oleh Badan Wakaf Darul Mukarramah, yaitu Yayasan Darul Quran Al-Mukarramah, bergerak di bidang pendidikan, tahfidzul Quran. Insya Allah kita sedang menggalang patungan
wakaf tunai, wakaf tanah untuk pembebasan tanah atau lahan untuk pesantren Tahfidzul Quran di wilayah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, insya Allah. Mohon doa dan dukungannya dari para pemirsa dan sahabat dakwah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami sedikit melaporkan para donatur yang sudah mendonasikan wakaf per 1 meter 100.000. Di antaranya adalah Bapak Rahman di Depok, terima kasih. Kemudian Ibu Siti di Bekasi, jazakallah khair Ibu. Kemudian Ibu Silma yang sudah mewakafkan hartanya. Mudah-mudahan semakin banyak yang terkumpul, semakin cepat untuk melakukan pembebasan tanah sebagai lahan pondok pesantren Tahfidzul Quran bagi anak yatim dan du'afa, insya Allah. Jazakallah khair. Juga saya sampaikan kepada Pak Ustadz Bunyamin, Ustadz Abun, jazakallah khair. Apa kabar Ustadz? Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan demikian, barangkali karena waktu yang terbatas, insya Allah besok kita berjumpa kembali dalam rangka untuk silaturahim, saling tegur sapa di antara kita di waktu yang sama dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan lebih menarik dan bisa menjawab pertanyaan. Para pemirsa pun bisa meminta tema, insya Allah kita akan bahas. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.